Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansyah. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang Kerajaan Singasari. Awal berdiri Kerajaan Singasari. Pada awalnya di 1 Mapel adalah sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang menjabat sebagai akuo atau setara dengan camat. Mapel saat itu adalah Tunggul Ametung yang mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya, yaitu Kenarok. Yang kemudian Kenarok menjadi akuo baru. Kenarok membunuh Tunggul Ametung karena ia jatuh cinta kepada istrinya, yaitu Kenedes. Dalam kitab Negara Kertagama, pada tahun 1254 terjadilah perseteruan antara Kertajaya melawan kaum Brahmana. Para Brahmana tersebut menggabungkan diri dengan Kenarok. Kemudian Kenarok diangkat menjadi raja pertama Tumapel yang bergelar Sri Raja Sasang Amurwa Bumi. Perang tersebut meletus di desa Ganter dan dimenangkan oleh pihak Tumapel. Namun kitab ini tidak menyebutkan nama Kenarok. Dalam kitab Kertagama dikatakan pendiri kerajaan Tumapel bernama Rangga Raja Sasangginata Putra. Raja-raja yang memerintah Singasari. Kenarok. Setelah berakhirnya kerajaan Kediri, kemudian berkembang kerajaan Singasari. Pusat kerajaan Singasari terletak di kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Kenarok. Ia berhasil menjadi raja walaupun ia berasal dari kalangan biasa. Setelah berdirinya kerajaan Singasari, Kenarok tampil sebagai raja pertama. Ia bergelar Sri Rangga Raja Sasang Amurwa Bumi. Kenarok memerintah hanya selama 5 tahun. Pada tahun 1227 Masehi, ia terbunuh oleh seorang pegalasan atau pesuruh atas perintah dari Anuspati. Anuspati adalah putra dari Kenedes dengan Tunggul Ametung. Jenazah Kenarok dicandikan di Kagenangan dalam bangunan perpaduan Siwa Buddha. Kenarok meninggalkan 4 putranya bersama Ken Umang dan 1 putranya bersama Kenedes. Anuspati. Pada tahun 1227 Masehi, Anuspati naik tahta menjadi raja di kerajaan Singasari. Ia memerintah selama 21 tahun. Tetapi pada masa ia belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Lambat laun berita tentang meninggalnya Kenarok. Akhirnya berita ini sampai kepada anaknya, yaitu Tohjoyo, karena ia sudah tahu pembunuh ayahnya, yaitu Anuspati. Maka ia berniat untuk balas dendam kepada Anuspati dengan cara membunuhnya. Tohjoyo sudah tahu bahwa Anuspati mempunyai kesukaan menyambung ayam. Pada suatu saat, mereka sedang menyambung ayam, dan Tohjoyo berhasil membunuh Anuspati. Anuspati dicandikan di Candi Kidal, dekat kota Malang. Anuspati meninggalkan seorang putra bernama Ronggowuni. Tohjoyo. Setelah berhasil membunuh Anuspati, ia berhasil naik tahta. Masa pemerintahan ia sangatlah singkat. Ronggowuni merasa berhak atas tahta kerajaan, dan ia menuntut tahta kepada Tohjoyo. Dalam hal ini Ronggowuni dibantu dengan Mahesa Cempaka, putra dari Mahesa Wongateleng. Menghadapi tuntunan ini, maka Tohjoyo mengirim pasukan di bawah Lembu Apal untuk melawan pasukan dari Ronggowuni. Kemudian terjadilah pertempuran antara Tohjoyo dengan pasukan Ronggowuni. Dalam pertempuran ini, Lembu Apal yang semula memihak kepada Tohjoyo beralih kepada Ronggowuni. Pengikut Ronggowuni semakin kuat dan berhasil menduduki istana Singasari. Tohjoyo berhasil meloloskan diri dari kekalahan dia dan akhirnya meninggal di daerah Katanglubang akibat luka-luka yang dideritanya. Ronggowuni naik tahta karena kemenangan melawan Tohjoyo pada tahun 1248 Masehi. Ronggowuni bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam memerintah ia didampingi oleh Mahesa Cempaka yang berkedudukan sebagai Ratu Anggabaya. Mahesa Cempaka bergelar Narasimhamurti. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana mengangkat putranya sebagai Raja Muda atau Yuwa Raja yang bernama Kertanegara. Kala itu Kertanegara masih sangat muda. Singasari di bawah pemerintahan Ronggowuni dan Mahesa Cempaka hidup dengan keadaan aman dan tentram. Rakyatnya hidup dengan bertani dan berdagang. Dan pada saat itu raja memerintahkan untuk segera dibangunkan benteng pertahanan di Canggurlor. Tahun 1268 Masehi, Ronggowuni meninggal dunia dan dicandikan di 2 tempat, yaitu sebagai Siwa di Waleri dan sebagai Buddha Amogapasa di Jajagu atau Candi Jago. Tidak lama kemudian Mahesa Cempaka pun meninggal dunia dan ia dicandikan di Kumaper dan Wudi Kucir, Kertanegara.
Tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta menggantikan Ronggowuni yang bergelar Sri Maharaja di Raja Sri Kertanegara, yang merupakan raja yang paling terkenal di kerajaan Singasari. Ia bercita-cita untuk membangun kerajaan ini menjadi besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia melakukan berbagai usaha, yaitu A. Perluasan daerah Singasari, B. Perkembangan politik dan pemerintahan, C. Kehidupan agama. Hancurnya kerajaan Singasari. Usaha untuk memperluas wilayah dan mencari dukungan dari berbagai daerah terus dilakukan oleh Kertanegara. Banyak pasukan Singasari dikirim berbagai daerah antara lain Melayu. Oleh karena itu, kekuatan ibu kota kerajaan Singasari berkurang drastis. Keadaan ini diketahui oleh pihak yang tidak suka oleh Kertanegara. Pihak yang tidak senang antara lain Jayakatwang, penguasa Kediri, yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Saat yang dinantikan oleh Jayakatwang telah tiba. Istana kerajaan Singasari dalam keadaan lemah. Pasukan hanya tersisa sebagian kecil. Tiba-tiba Jayakatwang menyerbu istana Kertanegara. Serangan Jayakatwang dibagi menjadi dua arah. Sebagian kecil pasukan Kediri menyerang dari utara dengan maksud untuk memancing pasukan Singasari keluar dari pusat kerajaan. Sementara itu, induk dari pasukan Kediri bergerak dan menyerang dari arah selatan. Untuk menghadapi serangan dari Jayakatwang, Kertanegara mengirim pasukan yang ada di bawah pimpinan Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja. Ardaraja adalah anak dari Jayakatwang dan menantu dari Kertanegara. Pasukan Kediri yang berada di utara dapat dikalahkan dengan pasukan Raden Wijaya. Akan tetapi, pasukan Ninti dapat leluasa masuk dan menyerang istana, sehingga menewaskan Kertanegara. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1292 Masehi. Raden Wijaya dan pengikutnya kemudian meloloskan diri, sedangkan Pangeran Ardaraja membalik untuk bergabung dengan pasukan Kediri. Jenazah Kertanegara kemudian dicandikan di dua tempat, yaitu Candi Jawi di Pandaan dan di Candi Singosari di daerah Singosari, Malang. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka berakhirlah kerajaan Singasari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.